Jadi setelah beberapa saat, Ketua Tian Kui bercanda. Jangan terburu-buru. Jangan lupakan taruhan kita. Wajah Sekte Abadi Tian Kui penuh dengan kesombongan dan kesombongan. Anda harus tahu bahwa kekuatan Sekte Abadi Yuan Surgawi di Alchemy Dao sangat lemah dan menyedihkan. Jadi di mata mereka, tidak ada ketegangan tentang hasil dari taruhan ini. Apakah kamu bertanya padaku atau aku? Lupakan saja. Biarkan aku melakukannya. Karena aku rasa orang-orangmu sekarang sibuk menyelamatkan laut kesadaran Qin Yichen. Setelah ejekan itu, Kepala Tian Kui segera mengeluarkan harta pembawa pesan dan memberikan kekuatan abadi. Dan kemudian melihat bayangan ilusi si Junwei muncul. Saudara muda, katakan padaku dengan lantang, apa itu Sekte Abadi Yuan Surgawi? Saat berbicara, Kepala Tian Kui tidak bisa menahan tawa keras. Karena dia merasa hanya dengan cara ini dia bisa melawan Duan Mudong Feng dengan lebih baik. Namun, si Junwei menundukkan kepalanya. Dia ingin mengandalkan akunnya, tetapi tidak realistis. Yang membuatnya terdiam adalah menanyakan Mao sendiri. Hal ini membuat si Junwei yang sudah depresi merasa hatinya telah diinjak-injak oleh bangsanya sendiri. Tidak. 7. Apa katamu? Segera setelah ini, Sekte Abadi Tian Kui menjadi agresif. Kepala suku Tian Kui, Sugawara, bahkan curiga dia mengalami halusinasi. Sekte Abadi Yuan Surgawi seharusnya tidak menjadi satu. Kenapa sekarang? Bukan hanya yang pertama, masih yang ketujuh. Dengan kata lain, peringkatnya lebih baik dari 3 Sekte Abadi. Tidak hanya itu. Sekte abadi lainnya juga tertarik dengan hembusan napas yang mengejutkan ini. Awalnya mereka juga khawatir tentang kinerja Alchemy Dao mereka. Akibatnya, Sekte Abadi Tian Kui sangat berisik sehingga banyak pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian tertegun. Sekte Abadi Yuan Surgawi memenangkan ketujuh. Tanda seru. Bukankah itu lelucon? Jika kamu ingat dengan benar, Sekte Abadi Yuan Surgawi memiliki 2 puncak. Mungkinkah itu yang ketujuh? Benar-benar. Tanya Alchemy Dao di sana. Banyak sekte abadi telah mengeluarkan harta pembawa pesan. Tetapi setelah beberapa pertanyaan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk diam. Tidak ada kemungkinan penipuan di peringkat ini, karena akan segera menyebar ke telinga semua orang. Sekte abadi Tian Kui tertegun, dan melihat ekspresi si Junwei. Dia bisa menebak dengan kakinya bahwa dao alkimia miliknya berada di bawah Sekte Abadi Yuan Surgawi. Lagi pula, meski mereka berkembang lagi, mereka tidak akan bisa memenangkan yang keenam. Sekte Abadi Tian Kui membeku. Tetapi Duan Mudong Feng tersenyum. Terima kasih banyak. Anda bertanya. Omong kosong. Jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan. Apakah ini taruhan? Menyelamatkan lautan kesadaran, bukan? Hahaha. Apakah kamu baru saja tertawa begitu banyak sekarang? Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan akun sekarang. Pada titik ini, Duan Mulongdou dan Wei Ji yang saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak pernah meragukan kekuatan Qin Yichen. Tetapi sebelum itu, mereka tidak berani berpikir bahwa Alchemy Dao akan memenangkan tempat ketujuh. Meskipun saya belum menanyakannya secara detail, saya tidak perlu memikirkannya. Saya pasti menginjak Tian Kui dan Tru Martial. Anak itu, oke, kakak Huang Fu tidak melewatkan orang yang salah. Aku dengar anak laki-laki bertaruh 1000 kristal peri di rumah judi, tapi kali ini mereka mendapat untung. Menghadapi kerumunan Tian Kui di tempat Yuan-Yuan, Duan Mudong Feng tidak sopan, mengeluarkan kontrak dengan kontrak perjudian, dan mengaitkan jarinya. Yang pertama kembali sadar, dan mengeluarkan baju besi peri. Kalian, itu hanya keberuntungan. TSK, bagaimana aku mencium rasa asam? Siapa yang makan lemon? Ditulis dengan jelas dalam warna hitam dan putih. Tidakkah kamu ingin bertahan? Pada akhirnya, wajah Sekte Abadi Tian Kui sangat suram ketika mereka pergi, dan mereka sedikit mengejek Duan Mudong Feng dan yang lainnya. Tetapi sekarang mereka tidak bisa tertawa lagi. Dan Li Yuntian dan yang lainnya memainkan taruhan kemenangan mereka masing-masing. Dan suasananya sangat nyaman sehingga mereka harus mengatakan bahwa mengikuti Qin Yichen untuk memasang taruhan, itu hanya membawa mereka untuk mengambil uang. Pada saat yang sama, pemandangan serupa terjadi di lapangan Alchemy Dao. Qin Yichen mengangkat kontrak di tangan Yang, tapi wajah si Junwei lebih jelek daripada menangis. Dia tidak memikirkannya sebelumnya untuk kehilangan momentum. Padahal, yang pertama tidak salah saat itu. Tapi tidak masalah. Huang Fuxian mengaitkan jari-jarinya pada lelaki tua berambut abu-abu itu. Dan melihat wajah murung yang terakhir mengeluarkan sebuah kotak kayu dan membuangnya. Nah, jangan terlalu bangga. Kamu bisa memenangkan permainan ini. Setidaknya setengahnya tergantung pada keberuntungan. Jika Anda dan saya bertukar 2 sekte, saya tidak percaya Anda bisa tertawa. Si Junwei awalnya ingin meninggalkan kata-kata kasar dan kemudian pergi. Tetapi dihentikan oleh Qin Yichen. Tunggu sebentar. Jika kamu berkata begitu, kamu menyalahkan gurumu karena begitu buruk, sehingga kamu kalah. Begitu kata ini keluar. Langkah kaki lelaki tua berambut abu-abu itu tiba-tiba berhenti. Si Junwei merasakan kemarahan yang terpancar dari guru, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Tuan,
Saya benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Anak laki-laki Anda, jangan bicara omong kosong. HMPH. Si Junwei menolak untuk menerimanya. Mengapa anak laki-laki itu mengarahkan jarinya ke tuannya dalam sebuah kalimat? Ini sangat tak tahu malu. Pada akhirnya, kepergian si Junwei sangat menakutkan, dan tidak sulit untuk memikirkan pelajaran apa yang akan dia temui ketika dia kembali. Memegang kotak kayu penuh kristal peri di tangannya, Qin Yichen tersenyum. Tidak hanya dia, tetapi juga banyak keuntungan. Yang paling penting adalah mereka yang memenangkan sekte abadi hanyalah kepala kecil, dan taruhan di kasino Shen Xiao adalah kepala besar. Begitu banyak kristal peri, apakah kamu tidak khawatir tentang kultivasi sampai surga abadi? Pikirkan tentang menghitung 100 sen dan memberi isyarat pada diri sendiri. Dasar hati Qin Yichen adalah kegembiraan yang tak tertahankan. Omong-omong, jumlah kristal peri yang dimilikinya selalu mencapai 4 digit. Bukan karena kristal peri tidak berharga, tetapi Qin Yichen terlalu kaya. Bagaimanapun, ini adalah taruhan besar dengan peluang sebesar kekuatan. Tetapi pada akhirnya, Qin Yichen lah yang menang. Penonton kembali ke mansion sepanjang jalan, dan undian berikutnya untuk kontes akan dilakukan keesokan harinya. Segera setelah saya kembali ke mansion, saya melihat Duan Mudongfeng menunggu di rumah sakit, dan bahkan menyembuhkan lukanya. Ketika saya melihat Qin Yichen, kapan kita pergi untuk menukar taruhan? Tidak hanya kerumunan, tetapi bahkan Qin Yichen pun menantikannya. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk sedikit menyesuaikan suku bunga dan kemudian pergi ke kasino. Sementara itu, murid juga mengumpulkan keuntungan dari perjanjian perjudian Qin Yichen ini dan yang lainnya. Ketika jumlahnya dihitung, semua orang terkejut. Setelah Qin Yichen tenang, dia tidak melupakan pertempuran berikutnya. Lagi pula, Soulbeat hanyalah tahap pertama itu saja. Tapi Huang Fuyu mengatakan bahwa jika tidak ada kecelakaan di pertandingan kedua, itu adalah Doudan. Doudan? Mengapa kita harus menggambar juga? Huang Fuzen menjelaskan, tentu saja, ada kebutuhan untuk belajar dari berbagai sekte. Meskipun keberuntungan telah menjadi cabang untuk mempengaruhi hasil, tidak mungkin. Qin Yichen memikirkannya juga. Setelah semua, sambil khawatir bertemu sekte abadi Shen Xiao, dia juga bisa berharap untuk bertemu sekte abadi di bagian bawah, yang tidak adil. Qin Yichen juga berkata, apakah pertarungan melawan dan hanya perbandingan berdasarkan hasil racikan pil? Atau apakah itu cara untuk bertarung satu sama lain? Huang Fu menghela nafas. Pada upacara akbar seperti itu, wajar untuk bertarung satu sama lain.